Martin Paes akhirnya bisa berseragam timnas. Setelah melewati proses yang panjang, akhirnya kabar baik itu datang juga. Kiper FC Dallas itu akhirnya secara resmi bisa memperkuat timnas Indonesia di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia. Dengan resminya Martin Paes bisa membela timnas Indonesia, maka kekuatan timnas Indonesia di ronde 3 semakin kokoh. Khususnya di sektor penjaga gawang yang selama ini dinilai rapuh. Hal itu terbukti saat timnas Indonesia dibobol timnas Irak di ronde 2 beberapa waktu lalu. 2 gol yang dicetak oleh pemain Irak murni dari kesalahan pemain belakang timnas Indonesia. Namun yang menjadi perhatian pada laga itu, adalah di sektor penjaga gawang. Fernando Ari yang biasa tampil baik, tapi berubah saat menghadapi Irak. Hal itulah yang dimanfaatkan oleh Irak untuk menggandakan keunggulan menjadi 0-2. Maka dari itu, kehadiran Martin Paes diharapkan bisa menjadi solusi yang tepat untuk mengisi sektor penjaga gawang. Kepastian itu sebagaimana diungkapkan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Kabar baik bagi persepakbolaan Indonesia. PSSI pada hari ini menginformasikan bahwa setelah melalui proses yang cukup lama dan ekstensif, Martin Paes akhirnya telah berhasil didaftarkan dan sekarang secara sah dapat bermain mewakili tim nasional Indonesia, tulis Erick Thohir di akun Instagram pribadinya. Dengan rasa cinta dan bangga terhadap Indonesia serta cita-citanya untuk memberikan dampak positif terhadap sepak bola Indonesia, kami yakin bahwa bergabungnya Martin akan memperkuat tim nasional, terutama dalam menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, sambungnya. Tentu ini menjadi kabar baik bagi pecinta sepak bola tanah air yang selama ini telah bersabar menunggu kepastian itu. Bahkan Martin Paes secara pribadi merasa lega dan senang. Sebab ia telah lama menunggu kepastian dirinya untuk membela timnas Indonesia serta cita-citanya membawa merah putih semakin berkibar di kancah sepak bola dunia. Jens Raven belum promosi ke timnas senior. Selain di sektor penjaga gawang, lini serang timnas Indonesia juga masih menjadi sorotan. Hal itu lantaran penyerang timnas Indonesia saat ini dinilai rapuh dan belum memberikan hasil yang maksimal. Meski telah diisi oleh sejumlah pemain Eropa tapi performa mereka belum sesuai dengan harapan sang pelatih. Menurut Shin Tae-yong, lini depan timnas masih lemah, hal itu terlihat saat timnas Indonesia berhasil mengalahkan timnas Filipina, namun gol yang diraih oleh timnas Indonesia tidak dicetak oleh pemain depan, melainkan dari pemain belakang dan pemain tengah. 1 gol dicetak oleh Rizky Ridho yang berposisi sebagai bek tengah dan 1 lagi dari Tom Haye yang berposisi sebagai pemain gelandang. Maka dari itu, timnas Indonesia saat ini sedang mengupayakan minimal 1 tambahan pemain untuk mengisi posisi penyerang. Sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan itu, Coach Shin punya 1 nama yang tersedia, yakni Jens Raven. Nama pemain 1 ini memang digadang-gadangkan untuk menjadi penyerang masa depan timnas Indonesia, mengingat usianya masih muda, yakni 18 tahun, namun untuk saat ini Jens Raven dinilai masih belum layak. Terlepas dari itu semua, yang pasti masa depan Jens Raven di timnas Indonesia terbuka lebar. Untuk saat ini memang belum dipanggil, toh juga usianya masih muda dan masih punya banyak waktu untuk berlatih, belajar dan menambah pengalaman serta meningkatkan kualitas permainan. Maka dengan seiring berjalannya waktu, Jens Raven juga akan menjadi andalan utama timnas Indonesia di posisi penyerang. Namun keputusan untuk mempromosikan Jens Raven ke timnas senior ada di tangan Coach Shin. Sang pelatih tentu mengetahui apa yang menjadi kebutuhan taktiknya saat ini. Sebagaimana diketahui kalau kehadiran Jens Raven di timnas Indonesia adalah hasil dari rekomendasi langsung oleh Coach Shin. Ia menjalani proses naturalisasi menjadi WNI tidak lepas dari dukungan pelatih asal Korea Selatan yang memantau langsung Jens Raven saat bermain di Belanda kala itu. Hingga ia dengan mantap bersedia pindah ke warganegaraan. Saya dulu lihat berangkat langsung ke Belanda, pemain tersebut saya lihat ada kekurangan, jadi harus step by step, kata Coach Shin dilansir dari Antara. Bahkan keputusan Coach Shin juga mendapat dukungan dari Indra Syafri atau Coach Is. Menurutnya, memaksa pemain muda ke tim utama tidak baik juga, ia menekankan agar setiap pemain yang diambil harus telah berpengalaman atau seperti buah yang matang di pohon. Saya dari tahun 2013 sudah punya prinsip, lebih bagus buah itu matang di pohonnya, itu lebih oke, daripada dipaksakan untuk bermain di senior, kata Indra dilansir dari Antara.
Apapun keputusan sang pelatih, kita harus menerimanya. Sebab mereka lebih tahu tentang kualitas masing-masing pemain.